Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu kalimat efektif. Pentingnya pembelajaran kalimat efektif dilakukan untuk mengasah kemampuan siswa dalam mengungkapkan gagasan yang dapat langsung dipahami pembaca atau pendengar tanpa menimbulkan pikiran dan mahasiswa yang setiap waktu dihadapkan tugas-tugas kerja yang dituntut untuk membuat tulisan baik berupa makalah, esai, artikel ilmiah yang membutuhkan pengetahuan tentang kalimat efektif. Pemilihan kalimat efektif membuat komunikasi dalam tulisan sangat komunikatif dan tidak bertele-tele. Dalam menyampaikan gagasan dalam kalimat efektif ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pemakaian kalimat efektif dalam kalimat dan paragraf. Namun pada kenyataannya, mahasiswa banyak yang belum memahami pemakaian kalimat efektif dalam kalimat, seperti dalam penyusunan paragraf hukum yang selalu memaparkan tinjauan teoritis yang cukup panjang, namun tidak memiliki inti kalimat serta ketidaksesuaian penempatan kalimat efektifnya. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar ataupun pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Berikut beberapa definisi dari kalimat efektif menurut beberapa ahli bahasa, yaitu yang pertama menurut Rahayu, kalimat efektif adalah kalimat gramatikal dan sintaksis saja, tapi juga harus hidup agar dipahami serta sanggup menimbulkan khayal pada diri pembaca. Lalu ada Adit, Isa, dan Ridwan mengatakan kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan dipahami orang lain secara tepat. Lalu berikutnya ada Ramlan yang menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, pemakainya secara efektif, tepat, dan dapat dipahami oleh pendengar dan pembaca secara tepat pula. Jadi, kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar dan pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat untuk membatani timbulnya pikiran yang sama antar penulis dan pembaca dengan pendengar. Kalimat efektif harus mewakili pikiran penulis dan pembicara secara pas dan jitu, sehingga pendengar atau pembaca akan memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, lengkap, seperti yang ditulis atau pembaca. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kalimat efektif. Bagi seorang penutur atau pembicara, ada sejumlah prinsip yang harus mereka kuasai ketika harus mengkonsumsi tuturan efektif. Pada bagian berikut akan diuraikan prinsip-prinsip efektivitas kalimat itu, akan disampaikan satu demi satu disertai dengan contoh. Yaitu yang pertama, prinsip pertama yang harus dikuasai oleh seseorang agar dapat mengkonsumsi kalimat efektif adalah bahwa kalimat itu harus disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kesepadanan struktur. Lalu yang kedua, mengatakan bahwa untuk membuat kalimat efektif, seorang penulis harus memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif, antara lain kesepadanan, sejajaran bentuk, penekanan, kehematan, dan variasian dalam struktur kalimat. Lalu yang terakhir, sebuah kalimat tergolong efektif jika sedikitnya memenuhi tujuan syarat efektif, yaitu 1. Kesepadanan struktur, 2. Kesejajaran atau keparalelan, 3. Ketegasan, 4. Kehematan, lalu 5.
kecepatan, 6 kepaduan, dan 7 kelogisan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Menurut Al-Hadiah, ciri-ciri kalimat efektif antara lain yang pertama yaitu kesatuan gagasan, artinya memiliki subjek, predikat, serta unsur-unsur lain seperti yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal. Di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Kalimat ini tidak memiliki kesatuan karena tidak didukung subjek. Unsur di dalam keputusan itu bukanlah subjek, melainkan keterangan. Ciri bahwa unsur itu merupakan keterangan ditandai oleh keberadaan fase depan di dalam ini harus dihilangkan. Lalu yang kedua, kesejajaran. Memiliki kesamaan bentuk atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu tidak berimbuhan, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan pula. Lalu yang ketiga, kehematan. Kalimat efektif tidak boleh kata-kata yang tidak perlu. Penggunaan kata yang berlebihan hanya akan mengaburkan kalimat. Lalu yang keempat, penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Caranya dengan mengubah posisi dan kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian penting di depan kalimat atau menggunakan partikel. Penekanan bagian kalimat menggunakan partikel lah, pun, dan juga kah. Atau juga bisa menggunakan repetisi, yakni dengan mengulang-ulang kata yang dianggap penting. Lalu yang kelima, kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Lalu berikutnya, sedangkan menurut Sujito mengemukakan kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri, yaitu ciri gramatikal. Kalimat efektif harus mengikuti kaidah tata bahasa. Lalu yang kedua, pilihan kata atau diksi. Turut mengundang kalimat efektif. Untuk menyusun kalimat efektif harus dipilih kata-kata yang tepat, seksama, dan lazim. Lalu yang ketiga, penalaran. Menguasai kaidah-kaidah bahasa dan kita belum menentukan efektif. Keefektifan kalimat oleh alam pikiran yang bagus. Lalu yang keempat, keserasian, yaitu dengan pembicara atau penulis dan cocok dengan pendengar atau pembaca serta serasi dengan kondisi saat bahasa itu Selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama, kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau tulisan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlukan oleh kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang pada struktur yaitu kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Ketidakjelasan subjek dan predikat dalam kalimat dapat menjadikan kalimat tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan oleh jalan menghindari pemakaian preposisi atau kata depan seperti di, dalam, bagi, untuk, dan pada di depan subjek. Lalu yang kedua, kalimat tidak memiliki subjek yang ganda. Kalimat tunggal memiliki lebih dari satu subjek, menjadikan kalimat tidak efektif. Lalu yang ketiga, predikat kalimat tunggal tidak didahului oleh kata yang. Kata yang biasanya dipakai sebagai keterangan pewatas pada kalimat majemuk predikat. Lalu syarat-syarat yang kedua yaitu keparalelan atau kesejajaran. Yang dimaksud dengan keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk selanjutnya menggunakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk selanjutnya juga menggunakan verba. Lalu yang syarat yang ketiga yaitu ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan adalah memberi penekanan pada ide pokok kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang ide pokoknya menonjol. Untuk memberi ketegasan dalam kalimat dapat dilakukan dengan cara meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Lalu yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap.
Lalu yang ketiga, menggunakan partikel lah untuk memberikan penekanan pada ide pokok. Lalu syarat-syarat yang keempat yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat fiktif adalah hemat mempergunakan kata, ungkapan, atau frasa yang dipandang tidak perlu. Kehematan bukan berarti harus menghilangkan kata-kata, ungkapan, atau frasa yang jelas kalimat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kehematan kalimat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat penghubung. Lalu yang kedua, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Lalu yang ketiga, menghindari penjamaan kata yang bermakna jamak. Lalu syarat yang kelima yaitu kecermatan. Kecermatan kalimat efektif adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga kalimat yang dihasilkan tidak rancu dan bermakna ganda atau ambigu. Lalu yang syarat yang keenam yaitu kepaduan. Kepaduan adalah pernyataan dalam sebuah kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Lalu syarat yang ketujuh yaitu kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan dalam kalimat efektif adalah ide kalimat dapat diterima oleh hal dan sesuai dengan kaidah IYD. Sekian penjelasan tentang modul kalimat efektif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.